Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, sebelum belajar Ibu mau lihat dulu ini kelasnya tadi sudah dipiketin atau belum? Sudah? Coba lihat kanan kirinya. Di bawah masih ada sampah? Nggak ada? Nggak ada? Aman? Aman. Oke, berarti kelas kita sudah bersih. Kelas yang bersih dan rapi bisa buat kita nyaman untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk menambah nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Nah, Ibu minta tolong sama Dwi, ada Dwi? Nah, buat jadi dirijen, silahkan maju ke depan. Nah, semuanya teman-temannya berdiri. Ya, yuk berdiri semua yuk. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sudah siap untuk belajar atau belum? Sudah. Semangat? Nah,
Ya, kita harus siap dan selalu semangat untuk belajar. Supaya apa? Supaya yang kita pelajari bisa kita pahami, ya, bisa kita amalkan. Oke? Nah, untuk memulai kita biar semakin semangat, tepuk semangat dulu, setuju? Setuju. Ayo, gimana tepuk semangat? 1, 2, 3. Semangat? Semangat. Nah, sebelum belajar, Ibu mau mengingatkan dulu kesepakatan kelas, ya. Nah, ini kesepakatan kelas kita yang udah kita buat saat pembelajaran. Nah, yang pertama apa? Yang pertama tidak ribut saat guru menjelaskan, ya. Jadi kalau Ibu lagi ngomong, jangan ngomong sendiri. Kemudian yang kedua apa? Izin jika ingin ke toilet. Jangan nyelonong, ya. Izin dulu. Yang ketiga, angkat tangan. Ya, kalau mau bertanya angkat tangan. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Kemudian yang terakhir, mengerjakan tugas. Iya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Paham? Sepakat kita? Sepakat. Oke, kalau begitu sekarang silahkan kalian keluarkan bukunya. Buku tulis, kemudian alat tulisnya. Silahkan dikeluarkan, ya. Enggak, penanya juga. Buku cetaknya juga boleh, keluarkan. Ini cukup satu saja, tidak apa-apa. Udah semuanya? Sudah siap? Siap untuk belajar? Nah, anak-anak, hari ini tujuan belajar kita itu yang pertama, kalian bisa mendefinisikan rasio dengan bahasa sendiri. Yang kedua, kalian bisa menuliskan rasio dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan contoh rasio dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada kalian atau peserta didik dapat menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan rasio. Paham ya? Nah, Ibu udah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, berarti kita udah tahu hari ini kita akan belajar tentang rasio. Ada yang sudah tahu apa itu rasio? Belum? Siapa yang sudah tahu atau belum semua? Belum tahu? Belum? Nah, oke. Sebelum lanjut ke apa sih itu rasio? Nah, kita ulik sebentar yang kemarin kita pelajarin di pertemuan sebelumnya, ya. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Membandingkan benda. Iya, kita belajar membandingkan benda. Nah, ini ada reviewnya sedikit. Nah, ada cerita nih. Di dalam hutan hiduplah 2 ekor monyet bernama Monkey dan Monkey. Nah, Monkey ini senang sekali berburu buah di hutan untuk apa? Dimakan. Hari ini Monkey dapat 5 buah pisang sama 10 ceri. Ingat, Monkey 5 pisang, 10 ceri. Kemudian Monkey dapat 7 pisang, 6 ceri. Nah, sekarang pertanyaannya, ditanya jumlah buah pisangnya Monkey ini lebih apa daripada jumlah buah pisangnya Monkey? Lebih kecil. Bisa apa? Ada yang lebih kecil, ada yang lebih sedikit.
Berapa? Emang punya mangki tadi berapa? Mangki tadi berapa mana? 5. Mungke 7. Berarti 5 dengan 5 itu lebih sedikit daripada 7 atau lebih kecil juga boleh. Kalau ini jumlah buah ceri mangki, mangki lebih apa? Lebih titik-titik dari jumlah buah mongke, buah ceri. Lebih besar, lebih banyak. Emangnya berapa cerinya mangki tadi? 10. Berapa? 10. Sedangkan punyanya si mongke cuman 6. Jadi lebih banyak. Coba kita cek jawabannya. Benar. Oh ya, yang pertama lebih sedikit. Yang kedua cerinya mangki lebih banyak. Nah, dari ini tadi, Nak, yang 2 di bawah ini, kata apa sih yang menunjukkan kalau kita itu membandingkan benda? Kata yang mana? Oh iya, sedikit dan banyak. Nah, ini sudah Ibu kasih warna kuning ya. Nah, kata yang menunjukkan perbandingan itu lebih sedikit dan lebih banyak. Kita membandingkan dua hal. Ya. Nah, selanjutnya ini yang kemarin kita pelajari istilah-istilah perbandingan. Ada lebih berat, lawannya lebih ringan. Kalau lebih banyak, lawannya lebih sedikit. Kalau lebih tinggi, lawannya apa? Lebih pendek. Kalau tebal, tipis. Kalau panjang, lebih pendek. Masih ingat ya ini ya? Oke, nah baru kita belajar tentang rasio. Ya, nah ini ada cerita lagi nih. Guru di SD Negeri 54 mengajak seluruh siswa menanam pohon di kebun sekolah. Nah, pada gambar di samping ini ya, terlihat pohon pisang ditanam di sebelah kanan kebun. Mana yang pisang? Ini ya. Ini pisang, sedangkan di sisi sebelah kiri kebun ditanam pohon kelapa. Satu pohon kelapa berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan lahan yang lebih luas dibanding satu pohon pisang. Ya, jadi kan pohon kelapa itu lebih besar kan tumbuhnya daripada pohon pisang kan? Nah, makanya lebih butuh banyak lahan. Maka ditanamlah dengan cara untuk setiap 2 pohon kelapa nih ya. Kalau ada 2 pohon kelapa, maka ada 3 pohon pisang. Ya, kalau pohon kelapanya 2, pohon pisangnya 3. Kalau pohon kelapanya 4, pohon pisangnya 6. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam? Pisang. Dari gambar ada pisang ya. Coba jawabannya. Betul, pohon pisang. Kemudian, pohon apa yang sedikit ditanam? Pohon kelapa, betul. Berapa banyak pohon pisang? Ada berapa? 6 batang. Kalau pohon kelapanya? Ada 4. Nah, mau diapain pohon pisang sama pohon kelapa ini? Nah, baru kita tulis perbandingan. Nah, buat nulis perbandingan ada 2 caranya. Yang pertama, kita pakai ini, Nak. Nah, cara yang pertama itu jumlah pohon kelapa berbanding pakai titik 2 jumlah pohon pisang. Jadi kita tulis pohon kelapanya tadi berapa? 4. Pohon pisangnya? 6. Nah, jadi nulisnya mudah aja. 4 berbanding 6. Ya. Jadi kalau ada 4 pohon kelapa, ada 6 pohon pisang. Cara yang kedua kita pakai pecahan atau pertanda per, betul Hafiz ya. Nah, sama caranya yang di atas apa? Pohon kelapa tadi 4 jumlahnya. Kemudian bawahnya pohon pisang jumlahnya ada 6. Jadi 4/6. Atau bacanya boleh
4 berbanding 6. Ya. Lanjut. Nah, ini cara menuliskan rasio. Disederhanakan. Kita dalam pecahan sudah belajar kan menyederhanakan pecahan. Nah, katanya rasio biasa ditulis dalam bentuk bilangan asli yang paling sederhana dengan satuan yang sama. Jadi kalau nulisin rasio itu harus paling sederhana. Nih, kayak ini tadi, rasio banyak pohon kelapa sama pohon pisang kan 4:6. 4:6 itu belum bentuk yang paling sederhana. Maka disederhanakan. Gimana caranya? Diapain? Diapa ini? Iya, dibagi 2 ya. Bagian pembilang bagi 2, penyebut juga dibagi 2. 4 bagi 2 berapa, Nak? 2. 6 bagi 2? 3. Jadi berapa per berapa? 2/3. Iya, 2/3. Nah, 2/3 inilah yang dibilang rasio. Yang sudah dalam bentuk paling sederhana. Jadi rasio banyak pohon kelapa dan pohon pisang adalah 2/3 ya. Paham sampai sini? Paham? Oke. Nah, hari ini kita belajarnya dalam kelompok. Nah, minggu lalu Ibu sudah membagikan kelompoknya kan? Sudah kita bagi kelompoknya. Nah, ini duduknya sudah berkelompok atau belum? Sudah. Mana yang kelompok 1? Angkat tangan. Ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti ini kamu isi ya. Kamu pertama isi dulu kelompoknya kelompok berapa? 1 kah, 2 atau 3. Terus namanya ditulis, nama anggota kelompoknya. Ya. Kemudian kalian baca dulu petunjuk penggunaannya, ya. Baru nanti diisi. Bisa? Ini mengerjakannya secara kelompokan. Harus diskusi. Nah, ini Ibu bagikan. Nah, ayo silakan. Yang pertama kalian isi dulu identitasnya. Ya, identitasnya kelompoknya tulisnya pakai pena ya, Nak ya. Nama ini boleh, nama lengkap boleh, nama panggilan boleh. Ya. Sambil kalian nulis, Ibu boleh bacakan petunjuk penggunaannya. Yang pertama, tulis kelompok dan nama anggota kelompokmu. Ya kan? Kemudian yang kedua, baca permasalahan yang diberikan dengan cermat dan hati-hati. Yang ketiga, jawab setiap soal yang ada di LKPD ini dengan benar dan teliti. Yang keempat, diskusikan dengan teman sekelompokmu untuk menyelesaikannya. Jadi nggak boleh kerjain sendiri-sendiri ya, harus bareng. Kalau bisa diusahakan agak ke tengah LKPD-nya biar bisa lihat semua gitu ya. Yang kelima, tanya pada gurumu jika ada yang kurang jelas. Yo, silahkan dikerjakan. Mana? Ya. Ini diisi dulu, nanti ini isi ya kan? Berapa? Iya diisi 10. Berapa banyak gula pasir? Baca dari sini. Ya. Ini.
Ayo diisi, silakan diisi. Oh ya, oh lagi dibaca, oh boleh, silakan. Bareng-bareng bacanya ya, nanti boleh gantian siapa yang nulis habis Puspa, siapa Rizky atau Dalia atau Sura ya. Bu, Bu, Ya. caranya kita tahu perbandingan sudah paling sederhana atau belum? Gimana caranya tahu perbandingannya paling sederhana, udah paling sederhana atau belum gitu? Ya, oke. Nah, yang lainnya perhatikan dulu semuanya, halo. Nah, Yusuf bertanya ini tadi dia sudah sampai ke sudah ngisi sampai jumlah perbandingan jeruk dengan air. Sudah diisinya sama dia, terus nanya, Bu, gimana caranya tahu kalau itu pecahannya sudah sederhana atau belum? Ada yang tahu nggak? Gimana? Gimana? Ada yang tahu? Ingat kita dulu pernah belajar tentang FPB ya, FPB. FPB apa? Faktor persekutuan terbesar ya, yang paling besar. Misal ibu punya 4/10. Nah, gimana sih caranya kita tahu 4/10 ini udah paling sederhana atau belum? Gimana caranya? Kita cari faktor yang sama. Antara siapa? Antara 4 dan 10. 4. Nih ya, 4 itu bisa dibagi sama siapa aja. Dibagi 1 bisa nggak? Bisa? Bisa 4 bagi 1 hasilnya 4. Nah, bisa berarti kalau dibagi 2, bisa nggak 4 bagi 2? Bisa. Berapa hasilnya? Berapa? 2. Kalau bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa? Oh, kalau tidak bisa tidak usah ditulis. 1 sudah, 2 udah, 3 nggak bisa, 4 terakhir. Nah, 4 bagi 4 bisa? Berapa? 1. Oh, sudah kembali lagi, berarti tidak usah ditulis. Jadi, faktor dari 4 itu 1, 2, dan 4. Sekarang kita cari faktor 10. 10. Nah, 10 bagi 1 berapa? Berapa? 10 bagi 1 bukan dikurang, bagi 10. Pinter. 10. Kalau dibagi 2 bisa? Bisa 10 bagi 2. 5. Pinter. Kalau bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 4? Bisa apa? Nggak bisa. Kalau bagi 5? Bisa. Berapa hasilnya? 2. Oh, udah kembali lagi. Nah, kalau sudah kembali kita hilangkan. Berarti faktornya berapa aja? 1, 5, dan 10. Nah, di antara angka-angka ini tadi, faktornya 4 sama faktornya 10 itu ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak angka-angka yang Ibu lingkarin nih? Siapa yang sama? Sama siapa lagi? 1 dan 2. 1 dan 2. Tapi kita kan mintanya yang paling besar. 1 sama 2 besar mana? 2. Berarti faktornya 2. Berarti ini harus dibagi 2. Nah, 4 bagi 2? 2. 10 bagi 2? 5. Nah, baru kita tahu, oh ini belum paling kecil. Bisa dikecilin lagi, 2/5. Paham?
Bisa? Nanti ngecilin bisa? Bisa. Yuk silakan dilanjutkan. Yuk ngerjainnya dilanjutkan. Yuk. Aja. Ayo, tulis. Yuk. Gantian boleh, gantian habis dapat siapa? Tasya, Pak Adel. Sudah, nulisnya. Adel sudah nulis. Yang belum siapa? Yang Anggun boleh, Anggun. Apa? Habis, sudah habis belum? Udah, Tasya udah. Oh, habis ini berarti Tasya. Cepat nulisnya. Susah nggak soalnya? Enggak, sama ya kayak tadi ya, kayak cerita ada pohon kelapa dan pisang. Kalau yang di LKPD ceritanya apa? Buat apa? Buat apa, Nak? Apa? Yang di ini buat ceritanya dia mau buat apa itu? Jus. Jus jeruk. Apa aja bahannya untuk buat jus jeruk? Jeruk, gula pasir, sama pakai air. Kayak mana kalau bikin jus gak ada airnya, ya? Ya, silahkan. Ada ini ya. Ada soalnya juga ya, yang paling bawah ya. Ada aktivitas, terus ada dua soal di bawah. Bisa nggak ini kelompok 1? Bisa, Bu. Bisa. Susah apa gampang soalnya? Udah. Udah. Potong besok rambutnya ya. Ya, nanti tunggu temennya ya. Sudah belum? Sudah selesai kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah kelompok 3? Sudah, oke.
Nah, anak-anak, nanti Ibu mau salah satu kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya? Bisa? Boleh? Boleh. Nah, tapi sebelum presentasi, kan kita habis belajar, dengerin materi, kemudian diskusi kelompok, ya. Kita mau yang segar-segar, setuju nggak? Kita mau ice breaking mau? Mau. Nah, Ibu maunya ice breakingnya itu yang untuk melatih otak kita. Jadi keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Siap? Siap. Ibu minta semuanya untuk berdiri. Siap ya? Nah, ini untuk melatih otak kanan dan otak kiri. Ayo sini. Diganti-ganti, yuk. Diganti-ganti, ganti. Diganti-ganti, yuk. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri. Diganti-ganti, yuk. Diganti-ganti, yuk. Diganti-ganti, yuk. Dua jari yang kiri, ditembak-tembak dot, ditembak-tembak dot, ditembak-tembak dot, ditembak-tembak dot. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak dot, ditembak-tembak dot, ditembak-tembak dot, ditembak-tembak dot. Lagi, bisa nggak? 5 jari yang kanan, 5 jari yang kiri. Kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. 5 jari yang kiri, tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Jari malu, dok, 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 dok. 5 jari yang kiri, jari gergaji, regerek-gerek, regerek-gerek. Dok, 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 regerek-gerek. Dok, 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 regerek-gerek. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, silakan boleh duduk. Susah nggak? Bisa nggak? Mana yang paling susah? Yang ini tukar gini? Atau yang ini? Nggak ada? Oh, pinter berarti seimbang otak kanan otak kirinya. Bisa semua? Siapa yang kesusahan? Ada? Nggak ada? Bagus. Dah. Nah, sekarang tadi kan Ibu sudah bilang kalau habis ini kita akan presentasi. Nah, tapi presentasinya cukup satu kelompok saja. Dan yang maju pun tidak keseluruhan anggota kelompok. Jadi perwakilannya saja. Bisa? Boleh? Boleh. Nah, siapa kelompok mana yang mau maju? Oke, kelompok 3 siapa yang mau maju? Afika sama Dwi. Oke, boleh silakan maju. Yang lainnya simak temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika. Dan saya Dwi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soalnya adalah, pada hari Minggu teman-teman Indah berencana main ke rumahnya untuk
itu ia menyiapkan beberapa cemilan dan juga minuman. Ia akan membuat jus jeruk kesukaannya untuk disajikan ke teman-temannya. Untuk membuat jus jeruk, ia membutuhkan 10 gelas air minum, 6 buah jeruk berukuran sedang, dan 5 sendok makan gula pasir. Pertanyaannya, berapa banyak jeruk yang dibutuhkan Indah? Jawabannya 6 buah jeruk. Berapa banyak air minum yang dibutuhkan Indah? Jawabannya 10 gelas air minum. Berapa banyak gula pasir yang dibutuhkan Indah? Jawabannya 5 sendok makan gula pasir. Berapa perbandingan banyak jeruk dengan banyak air yang dibutuhkan? Berbanding 6 berbanding 10. Atau dapat juga dituliskan dalam bentuk berikut: 6/10. Biasakan bentuk pecahan di atas dibuat ke dalam bentuk yang paling sederhana. Jawabannya bisa. Jika bisa dituliskan bentuk paling sederhana dari pecahan tersebut, 6/10 sama-sama dibagi 2, 3/5. Berapa perbandingan gula pasir dengan banyak air yang dibutuhkan? 5/10. Atau dapat juga ditulis dalam bentuk 5/10. Bisakah bentuk pecahan di atas dibuat ke dalam bentuk yang paling sederhana? Jawabannya bisa. Jika bisa, tuliskan bentuk paling sederhana dari pecahan tersebut. 5/10 sama-sama dibagi 5, jadi 1/2. Berapa perbandingan gula pasir dengan banyak jeruk yang dibutuhkan? 5/6. Atau dapat juga ditulis dalam bentuk 5/6. Biasakan bentuk pecahan di atas dibuat ke dalam bentuk yang paling sederhana. Jawabannya tidak bisa. Jika bisa, berapa bentuk paling sederhana? Jika tidak bisa, sebutkan alasannya. Karena sudah dalam bentuk paling sederhana. Jika nggak bisa, dikecili lagi. Berapa perbandingan banyak jeruk dengan banyak gula pasir yang dibutuhkan? 5/6. Atau dapat juga dalam bentuk 6/5. Apakah perbandingan antara gula pasir banding jeruk sama dengan jeruk banding gula pasir? Jawabannya tidak sama. Kamu sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kamu bisa menyimpulkan bahwa rasio adalah memperbandingkan dua nilai dari suatu besaran dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana. Adalah berapa cara kita bisa menulis atau menyatakan bentuk rasio? Jawabannya 2. Jika diketahui A adalah perbandingan pertanyaan dan B adalah perbandingan kedua, bagaimana cara kita menyatakan atau menulis perbandingan A terhadap B?
A banding B atau A per B. Dari pertanyaan mengenai perbandingan antara gula pasir terhadap jeruk. Dengan perbandingan jeruk terhadap gula pasir dapat disimpulkan bahwa gula pasir banding jeruk tidak sama dengan jeruk banding gula pasir. Atau kita bisa menyatakan bahwa A banding B tidak sama B banding A. Sudah, Bu. Selesai? Nah, kelompok 3, Dwi Afika sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang Ibu kasih kalian kesempatan ya untuk bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompoknya Dwi dan Afika, kelompok 3. Siapa yang mau menanggapi atau bertanya? Boleh? Boleh, Tasya silahkan. Apa pertanyaannya? Oke, perbandingan apa? Gula pasir dan jeruk. Kenapa kok nggak bisa disederhanakan lagi? Nah, pertanyaannya kita kembalikan dulu sama yang presentasi. Nah, gimana yang presentasi? Bisa jawab pertanyaan dari Tasya? Bisa, oke, silahkan. Jadi hasil perbandingan gula sama jeruk tadikan 5 banding 6. 5 banding 6 itu sudah paling sederhana. Makanya tidak bisa dikecili lagi. Oke, jadi katanya kelompok 3, 5/6 itu sudah bentuk yang paling sederhana, tidak bisa dikecilin lagi. Jadi faktor terbesar pembaginya terbesar itu cuma 1. Kalau dibagi 1 tetap dapatnya 5/6 gitu ya. Paham? Tasya gimana? Paham? Paham. Yang lain paham dengan penjelasan kelompok 3? Paham. Oke, sebelum mereka kembali, karena dia sudah berani, kita kasih good job dulu. Bisa nggak? Kayak gini caranya ya. Kan ada 2 orang nih, kita bilang GOODGOB, good job, good job, good job, good job gitu ya. Kan ada 2 orang, ada Afika sama Dwi. Gimana? GOODGOB, good job, good job, good job, good job. Mulai, bisa? 1, 2, 3. GOODGOB, good job, good job. Good job, good job. Lagi sekali lagi. Good job. GOODGOB, good job, good job. Good job, good job. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan. Boleh kembali lagi. Afika sama Dwi boleh kembali lagi. Nah, sekarang silahkan kalian, tadi kan udah selesai semua ya. Silahkan kalian kumpulkan LKPD-nya. Ya, cukup 1 orang saja yang mengumpulkan. Yuk, dikumpulkan. Mau Ibu lihat dulu hasilnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Ya, Ibu mau melihat sekilas dulu ya. Jawabannya apakah sama atau ada yang berbeda? Kita lihat ya. Kelompok 1. 6, 10, 5. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3.
Nah ya nak, Ibu sudah melihat sekilas ini jawaban kalian. Nah jawabannya untuk menjawab soal-soalnya sudah betul semua. Bagus, berarti kalian paham apa yang kita pelajari, apa yang Ibu sampaikan. Nah nanti sehabis ini kita akan kuis ya, kita mau kuis pakai kuisis. Tapi untuk memperdalam lagi materi ini, Ibu akan tampilkan dulu materi ya. Nah, kalian simak video materi ini soalnya nanti dalam videonya ada soal. Nah, nanti soalnya mirip-mirip sama yang di kuis yang mau kita pakai kuisis ya. Nah, silakan ditonton. Pengertian rasio. Rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Rasio atau perbandingan dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Kedua bentuk tersebut bisa dibaca A berbanding B atau rasio A terhadap B. Konsep rasio. Yang pertama, pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Perhatikan contoh yang pertama. Banyak kue pastel, ada 4 buah. Banyak bakwan jagung, ada 6 buah. Rasio banyak kue pastel terhadap bakwan jagung adalah 4 berbanding 6. Contoh yang kedua, banyak kue lapis, ada 3. Banyak kue sagu, ada 5. Rasio banyak kue lapis terhadap kue sagu adalah 3 berbanding 5. Contoh yang ketiga, banyak pohon kelapa, pohon ada 2. kelapa lagi. Sedangkan banyak pohon pinus, ada 4. Rasio banyak pohon kelapa terhadap pohon pinus adalah 2 berbanding 4. Dan contoh yang keempat, banyak tahu isi, ada 5. Sedangkan banyak kue pie, ada 6. Rasio banyak tahu isi terhadap kue pie adalah 5 berbanding 6. Selanjutnya, konsep rasio yang kedua, rasio biasanya dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita perhatikan kembali keempat contoh sebelumnya. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, dan contoh yang keempat. Untuk contoh yang pertama dan yang ketiga, rasionya belum dalam bentuk paling sederhana, maka dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Sedangkan contoh yang kedua dan keempat, rasionya sudah dalam bentuk paling sederhana, maka tidak dapat kita sederhanakan kembali. Mari kita belajar menyederhanakan rasio pada contoh yang pertama dan yang ketiga. Kita mulai pada contoh yang pertama. Untuk menyederhanakan rasio, dapat kita gunakan tabel rasio sebagai berikut. Kita masukkan rasionya pada tabel rasio. Kita perhatikan angka pada rasio yaitu angka 4 dan angka 6. Kedua angka dapat kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan bilangan 2. Maka kedua angka kita bagi dengan bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga rasio 4 berbanding 6 dapat kita sederhanakan menjadi 2 berbanding 3. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Kita gunakan tabel rasionya. Kita masukkan angka rasionya. Angka 2 dan angka 4 dapat kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan angka 2. Sehingga 2 dibagi 2 hasilnya 1.
Pintar. Sehingga rasio 2/4 jika disederhanakan menjadi 1/2. Yang perlu kalian perhatikan, untuk menyederhanakan rasio, kita gunakan angka yang sama pada kedua angka di rasio tersebut. Konsep rasio yang ketiga, rasio A berbanding B berbeda dengan rasio B berbanding A. Perhatikan contoh berikut ini. Rasio banyak pohon kelapa terhadap banyak pohon pepaya adalah 2/3. Arti dari kalimat tersebut adalah pada setiap 2 pohon kelapa terdapat 3 pohon pepaya. Kemudian kita bandingkan dengan contoh berikut ini. Rasio banyak pohon kelapa terhadap banyak pohon pepaya adalah 3/2. Arti dari kalimat tersebut adalah pada setiap 3 pohon kelapa terdapat 2 pohon pepaya. Jika kita perhatikan, arti dari kedua kalimat tersebut berbeda. Sehingga rasio A berbanding B berbeda dengan rasio B berbanding A. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Nah, sama-sama ya, kita terima kasih sama yang buat video. Nah, dari materi dari video tadi sama dari pembelajaran kita, ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita nanti asesmen ya, kita mau ambil nilai untuk pelajaran kita hari ini tentang rasio. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, boleh Puspa, silahkan. Gimana? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Memang belum Ibu singgung dari tadi ya. Katanya apa sih gunanya kita belajar materi rasio? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, kita dari tadi belajar aja gimana cara menyederhanakan, gimana nulis rasio. Tapi kita nggak tahu apa ya gunanya rasio. Jadi anak-anak, rasio ini sering kita pakai sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Ya, cuman kita nggak sadar aja. Contoh yang pertama, kita bisa pakai rasio untuk mengikuti resep makanan atau minuman. Seperti yang kamu di LKPD kamu tadi ya. Misal kita mau tadi kalau di LKPD buatnya apa? Jus? Jeruk. Nah, misal kalau mau buat kopi, kayak gini, kalau mau buat 1 gelas kopi, gulanya setengah sendok saja, kopinya 1 sendok. Itu kalau 1 gelas. Nah, kalau 2 gelas gimana? Kopinya 2 sendok, gulanya 1 sendok, jadi 1 sendok. Gitu ya. Nah, itu penggunaan rasio. Gunanya kita belajar rasio. Ya, mengikuti resep makanan. Atau yang kedua kita bisa pakai untuk membandingkan harga. Kalau misalnya kamu kemana? Ke taman kota, misal hari Minggu ada yang jualan donat nih. Nah, dia kasih paketan. Jadi misalnya 1 kotak itu isi 6, isinya 25.000. Tapi kalau misalnya isi 10, jadi harganya berapa? 32.000 misalnya. Kira-kira untung yang mana? Beli yang isi 6 atau isi 10? Nah, itu pakai konsep rasio. Nah, itu harus dihitungnya pakai rasio. Ya, nanti kita belajar minggu depan tentang itu tadi ya. Nah, banyak lagi. Bisa untuk pakai mengatur waktu perjalanan dan lain-lain. Paham ya? Paham? Paham Puspa gimana paham? Yang lainnya paham? Paham. Oke, kalau paham, sekarang kita akan main kuis. Pakai namanya kuisis. Oke? Nah, nanti di sini
Ibu akan bagikan ininya ya. Kode QR-nya. Nomor 1 siapa? Adel. Mana Adel? Adel 2. Afika, tolong kasihin Afika. 3. Anggun. Keempat. Dalia. 5. Dapa. 6. Dwi. Tolong kasihin Dwi. 7. Fitri. 8. Hafiz. 9 Dak Jino. Nanti dulu dong. 9 Puspa. 10 Reza. Rino. Tolong kasih Rino. 12 Rizky. 13 Sura. 14 Tasya. 15 Yusuf ya. Tolong kasih Yusuf ya. Udah tahu gimana caranya? Sudah tahu? Sudah. Nah, coba Ibu pinjam dulu satu. Ingat ya, kalau mau jawab A, A-nya harus di atas. C, C-nya di atas. Kalau belum mau jawab, semuanya ditutup. Kemudian jawabnya bareng-bareng ketika Ibu bilang, silahkan angkat kertasnya, jawab pertanyaannya. Jawab bareng-bareng ya. Silahkan turunkan, tutup kertas QR-nya supaya tidak ke-scan. Tutup ya. Paham? Paham? Paham. Oke. Bentar, Ibu sambungkan dulu. Menunggu perangkat untuk membeli. Oke, silakan ditutup dulu ya, jangan dibuka ya, ditutup. Nanti ketika Ibu bilang ini, baru ya. Nah, silakan dibaca. Nomor 1. Kegiatan membantu. Ya. Ya, silakan simpan dulu jawabannya dalam hati ketika Ibu bilang sudah atau belum. Kalau sudah silakan diangkat. Nanti ya, jangan dibuka-buka dulu ya. Ya nanti semuanya bareng-bareng. Sudah? Udah tahu jawabannya? Siap? Oke, 1, 2, 3. Silakan angkat. Oke. Silakan. Kan bisa dilihat kan di ini? Udah? Tasya sudah. Oke, jawab. Nah, wah ternyata betul semua pinter. Lanjut. Yuk. Nah, ini barusan ini. Berikut ini yang bukan contoh penerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dulu, nah kan Ibu bilang nanti. Sabar. Sabar ya. Silahkan cari tahu dulu jawabannya. Sudah? Udah tahu jawabannya? Halo, semuanya sudah nomor 2? Nah, kalau sudah silahkan angkat. Ya, sabar. Pasti kena semua ya. Oke. Siapa yang belum? Dwi? Oke. Nah, ada satu yang salah? Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Nomor
ketiga. Nah, berikut ini adalah contoh cara yang benar untuk menyatakan perbandingan atau rasio. Yuk, silahkan dicari jawabannya. Nanti belum Ibu suruh angkat ya. Sabar. Dah dapat? Tahu? Tahu, silakan angkat. Oke, Dwi? Udah. Fitri? Hafiz? Belum? Oke. Nah, betul semua. Yang apa jawabannya? D ya. A berbanding B. Nah ini, rasio banyak lemper terhadap risol. Kalian hitung dulu lempernya berapa, terus risolnya berapa, buat perbandingannya. Kelihatan nggak gambar risol sama lempernya? Nah ini ya. Nah. Oh. Udah? Sudah siap menjawab? Silakan. 1, 2, 3. Yuk. Yang bener nak, yang lurus-lurus ini ngangkatnya ya, nanti nggak ke scan. Oke. Siapa yang belum? Tuh, banyak yang belum. Kalau udah silakan Kalian bisa lihat ya, kalian sudah jawab atau belum itu di situ tuh. Dwi. Bareng-bareng nak isinya. Nah, dah ya. Jawabannya apa, Nak? A 2 banding 3. Nah, ada yang masih C. Nah, itu belum disederhanakan. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, rasio banyak buku terhadap pena. Nah, kalian hitung dulu. Bukunya berapa? Ya, penanya berapa? Nih, nanti bareng-bareng ya. Sudah tahu jawabannya? Siap? Siap? 1, 2, 3, angkat. Oke. Ya, Afika. Sama Rizky. Mana Rizky? Oh, ini. Oke. Jawab. No, ada yang C. Apa yang betul? Yang benar apa? 3 berbanding 5. Nanti kita lihat. Ya, nih. Selanjutnya rasio banyak bunga matahari terhadap bunga mawar. Nah, bunga matahari terhadap bunga mawar. Nah, ini Ibu kasih clue deh, yang ini dikecilin. Nah. Ya, kelihatan ya, udah dihitung ya? Nah, silahkan. Cari jawabannya sudah? Oke, silahkan 1, 2, 3 angkat. Oke. Ada yang belum? Dwi, Afika? Sama Surah? Ada yang jawab, ini kan tadi Ibu sudah bilang dikecilin, tidak apa-apa. Nah, habis ini tidak ada yang dikecil-kecilin lagi. Ayo, tinggal dihitung. Nah, lihat nih. Banyak bakso bakar terhadap telur gulung. Ingat ya, bakso bakar dulu, baru telur gulung. Ayo dihitung. Udah ngitung? Oke, sekarang lihat jawabannya. Nah, pilihlah yang mana jawabannya. Nanti dulu kan belum Ibu suruh ini. Dah, silakan diangkat jawabannya. Siapa? Dwi, Fitri?
Dwi, Fitri. Dwi belum ke-scan sama Vika? Nah, lanjut. Jawabannya apa? D. 4 berbanding 7. Iya, ada yang C. Gimana ngitungnya? Mungkin salah ya, salah ini ya? Ya, lanjut. Bisa lihat? Bisa kelihatan? Bisa? Enggak. Enggak. Dah, bisa? Dah, siap. 1, 2, 3. Dah? Afika belum? Hafiz? Dwi, Fitri? Oke. Dah? Dah. Jawab. Oke. Lanjut ya, benar semua. Yo. Nah, apa tadi pisang terhadap anggur ya? Ingat-ingat pisangnya berapa, anggurnya berapa? Oh, lo kecepetnya, nanti lihat dulu. Pisang terhadap anggur. Ingat pisangnya berapa, anggurnya berapa, diingat-ingat. Nah? Sudah? Oh iya, jawabannya opsinya belum dikasih lihat. Nah, milih. Sudah? 1, 2, 3. Yang belum? Dwi. Nah. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Nak ya. Nah, ingatin soalnya rasio banyak kepiting terhadap bintang laut. Ibu besarin dulu ya, kepiting terhadap bintang laut. Hitung dulu kepitingnya, baru bintang laut. Ya, sudah? Dapat tadi nggak ditutup, makanya kena. Nggak apa-apa. Udah? 1, 2, 3. Yang benar, Nak, yang lurus sayang. Nanti nggak ke scan. Nanti salah scanannya. Ayo. Siapa yang belum? Dwi, Hafiz. Reza belum? Jangan di kayak gituin, nah, yang betul. Nah, Dwi sudah. Oke ya. Jawab. Nah, akhiri kuis. Ya. Wah, nilai kelasnya 91 rata-rata kelasnya. Nah, ya sekarang kita lihat siapa ya yang betul semua. Oh, yang betul semua siapa? Yusuf, Tasya, Rizky, Puspa, Dwi, Dapa, Anggun, Adel. Nah, ini yang betul semua ya. Nah, ini ada yang salah satu. Surah, Hafiz, dan Fitri, dan Afika. Kemudian yang salah 3, itu ada Rino dan Dalia. Oh bukan, maaf, bukan salah 3, tapi maksudnya salah 2. Urutannya ketiga itu Rino dan Dalia. Nah, ini dia Reza salah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tidak apa-apa ya. Ini bisa belajar lagi ya. Ya, gimana? Suka nggak? Seru? Seru? Mau
lagi besok pakai kuisis? Mau. Oke. Nah, kita sudah apa namanya? Sudah kuis. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Kesimpulan. Nah, ya. Jadi, anak-anak, kita kan hari ini sudah belajar tentang apa, rasio. Nah, apa sih rasio itu? Jadi, Nak, rasio itu perbandingan. Jadi, rasio sama perbandingan itu sama, halo? Nah, perhatikan dulu ya. Nah, rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Kemudian, gimana tadi ada berapa cara menyatakan rasio? Ada 2. Yang pertama pakai tanda titik 2, yang kedua pakai per, ya. Sama-sama dibaca apa? Rasio A terhadap B. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini tadi kegunaan rasio dalam kehidupan. Yang pertama ada untuk mengikuti resep makanan atau minuman. Yang kedua ada membandingkan harga barang. Yang ketiga apa? Halo, yang ketiga apa? Waktu perjalanan dan lain-lain. Tuh, jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Bisa ya? Paham? Paham. Oke, karena materinya sudah selesai, Ibu mau kita refleksi, ya. Ibu akan membagikan lembar refleksi ke kalian. Silakan kalian isi ya pertanyaannya sesuai dengan pembelajaran hari ini. Ya. Ada 5. Silakan diisi. Boleh itunya dikumpulin di satu ini aja. Oh, iya, bentar ya, makasih ya. Nih, ya. Iya, iya dong kan kalian. Mana ininya tadi? Boleh Ibu ambil ya? Aduh, maaf. Kena ya, tajam. Musbah? Udah selesai, ya? Ya, nanti sabar. Sabar ya.
Kuis. Ya, kuis. Udah nak? Dapa kenapa nak? Udah? Dapa? Udah? Udah selesai? Nah, silakan dikumpulkan satu saja, satu perwakilan satu kelompok. Perwakilan saja untuk mengumpulkan. Nah. Nah, anak-anak perhatikan dulu, materi kita sudah selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri materi ini akan ada tindak lanjut dari hasil kuis kamu tadi ya. Nah, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 54. Ya, di situ ada 2 soal, nomor 1 dan 2. Jadi tadi hasil, tidak nanti ya, untuk PR. Ya. Nah, dari hasil yang tadi nak, hasil kuis kamu tadi, nanti untuk Reza ya, silahkan mengerjakan yang nomor 1. Jadi 1A, B, C, dan D. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, ya, nomor 1 ini untuk remedial, kemudian yang kedua ini pengayaan, dikerjakan oleh kalian ya, yang selain Reza tadi ya, halaman nomor 2A dan B. Silakan kalian tulis di buku tulisnya, dijadikan kerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya silahkan dikumpulkan. Kemudian nak, selanjutnya tambahan ya, kalian di rumah pelajari tentang materi rasio satuan. Ya, minggu depan kita akan belajar itu ya. Ini ada di halaman mana ya? Ada halaman 60? Ya. Ada di halaman 60. Silahkan kalian pelajari nanti ya di halaman 60. Nah, ini rasio satuan kalian pelajari di rumah. Ya, paham? Paham. Anak-anak perhatikan dulu.
pelajaran hari ini Ibu tutupkan sekian ya, kurang dan lebihnya. Ibu minta maaf, Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.